warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Siapa yang tidak hadir? Ketua kelas Yasin, ada yang tidak hadir? Enggak, Bu. Hadir semua ya? Oke. Baik. Selanjutnya di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka di sini kita menyanyikan lagu wajib ataupun lagu nasional. Jiwa Selanjutnya di sini pembahasan kita pada materi di bab 5 semester 2 kita membahas tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yolanda, ingat? Ingat Bu, Ya, silakan. beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten kota. Ya, beri tepuk tangan untuk Yolanda dan siapa? Iya, Reni. Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang kompetensi inti yang akan kita bahas. Yang pertama, kompetensi inti 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang ketiga, yaitu kompetensi yang ketiga, mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Inilah pembahasan kita dalam kompetensi inti. Dalam kompetensi dasar, yaitu mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, kompetensi dasar yang ketiga, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Melalui dari contohnya, menunjukkan sikap kerjasama, mensyukuri, mengidentifikasi, yaitu selanjutnya mendemonstrasi. Mendemonstrasinya nanti di sini melalui presentasi. Tadi kan sudah kita ketahui apa yang akan kita bahas. Maka inilah yang harus dicapai dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, mensyukuri tentang faktor pembentuk integrasi nasional, integrasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada tadi di KD di kompetensi dasar? Sudah. Jadi sudah bisa dipahami ya. Tadi sudah diketahui apa yang akan kita bahas dalam tujuan pembelajaran ini juga. Inilah target kita harus kita capai. Selanjutnya, setelah tadi diketahui apa yang tujuan pembelajaran, maka manfaat mempelajari integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Manfaatnya di sini yaitu menemukan rasa nasionalisme. Yang kedua, menemukan rasa cinta tanah air. Jadi sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Inilah yang akan kita capai. Dan ini juga manfaatnya. Maka kalau sudah diketahui manfaatnya, tujuan pembelajarannya, kompetensi intinya, kompetensi dasarnya, ini KKM yang harus dicapai anak ibu sekalian. KKM-nya berapa? 76. Yang mendapatkan nilai 76 akan mengadakan remedial. Masuk ke materi pembelajaran. Dan kalian sudah berbagi kelompoknya dan duduk berdasarkan kelompoknya. Dan di sini langkah-langkah pembelajaran kita nanti di sini, yang pertama, Ibu akan memberikan materi kepada kalian berupa penampilan video yang berkaitan tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan selanjutnya nanti di sini ada di lembar kerja peserta
didik secara berkelompok. Nanti dikerjakan secara berkelompok dan dipresentasikan per kelompok masing-masing dan memberikan kesimpulan. Baru setelah itu nanti baru ibu kasih lembar kerja mandiri, dikerjakan secara individu. Silahkan memahami dan mengamati dari hasil video tersebut. Paham ya? Silahkan. Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang video yang ditampilkan mengenai tentang integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dari hasil video yang kalian lihat, ada pertanyaan? Coba angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya? Ya, Yasir, silakan. Apa fungsi Bhinneka Tunggal Ika? Apa fungsi Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang bisa memberikan jawaban dari hasil video yang ditampilkan tadi? Saya Bu. Ya, silakan, Febri. Fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika ialah sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Ya. Beri tepuk tangan untuk Yasir dan Febri. Jadi, pada intinya bahwasanya ada sudah yang mewakili, yang bertanya, ada yang menjawab. Berarti sebahagian sudah paham tentang materi Bhinneka Tunggal Ika. Maka di sini untuk lebih memahami lagi, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik kelompok 1. Ini LKPD-nya, dibaca dulu. Kelompok 2. Ya, ini LKPD-nya. Ya, silakan dikerjakan. Paham ya? Di situ kan ada 2 pertanyaan. Dari hasil video juga dipaparkan apa yang kalian ketahui ya. Ada di situ kan pertanyaannya. Ya. Baik, kita akan melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok. Maka di sini ada kelompok siapa yang bersedia maju duluan? Kelompok 1? Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibacakan. Bacakan pertanyaannya dan apa jawabannya. Dari hasil pengamatan video, pembelajaran apa yang bisa Anda dapatkan? Jelaskan pengertian Bhinneka Tunggal Ika dan jelaskan bagaimana hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan integrasi nasional. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika secara etimologi atau asal-usul bahasa. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Jika diartikan secara harfiah, Jika ada masing-masing kelompok ingin memberikan tanggapan, saran serta pertanyaan, kami persilakan dengan senang hati. Batasi saja ya, 2 saja yang bertanya. Silakan. Ya, silakan. jelaskan mengapa kita harus ikut menjaga persatuan dan kesatuan. Jelaskan mengapa kita harus menjaga, kita harus ikut menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Apa bisa langsung dijawab? Atau mencari dulu ya jawabannya ya. Lanjut. Ada lagi? Selanjutnya, Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Qatar melarang terjadinya konflik aman, yaitu konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah pasti jawabannya? Demikianlah kami sudahi hasil presentasi kelompok 1. Kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan dikerjakan secara individu ya. Nanti bukan ke ibu lagi. Silakan jawab. Ini saya rasa 2 menit. Sudah cukup waktunya. Sudah. Ya, silakan. Oke. Baik, ini sudah selesai. Tadi tahapan sudah kita selesaikan. Baik diskusi, maka di sini kita akan mengambil kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas. Ada yang bisa memberikan kesimpulan perwakilan? Ya, silakan. Fitri. Kesimpulannya itu bahwa negara Indonesia adalah negara yang luas. Dikarenakan itu Indonesia memiliki banyak perbedaan. Tapi dengan adanya perbedaan kita memiliki semboyan bangsa negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, beri tepuk tangan untuk Fitri. Kesimpulan dari pembahasan kita ini adalah salah satunya pembahasan kita ini adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya di sini adalah integrasi ini adalah alat pemersatu yang menyatu padukan. Kenapa ada perlu menyatu padukan? Karena salah satunya di negara Indonesia beraneka ragam perbedaan. Baik dia perbedaan segi suku, budaya, ras, agama, antar golongan, etnis ataupun perbedaan-perbedaan. Baik, di sini Ibu akan menanyakan bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah membosankan? Apakah memang ada yang perlu diperbaharui? Silakan. Menyenangkan, Bu. Kalau seperti itu jawabannya, saya yakin dan percaya dengan keadaan kalian pada hari ini. Jadi ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tadi dari hasil lembar kerja peserta didik, tadi sudah Ibu nilai, ada beberapa orang yang tidak mencapai KKM. Nah, jadi di sini Ibu minta dia itu mengerjakan tugas. Coba lihat bukunya di halaman 145. Di situ ada tugas bagian 147. Nah, kerjakan di rumah, ya. Di rumah. Dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan Ibu periksa tugas tersebut. Dan di rumah juga dicatat mana bagian-bagian yang penting dalam pembahasan pada hari ini. Baik, sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan semoga mendapat keberkahan. Amin. Baik, selanjutnya kita pimpin doa terlebih dahulu ya. Ya, silakan Febri. Seluruhnya, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, semoga kita dalam keadaan sehat dan menghadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.